warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu guru hebat peserta pelatihan yang kami banggakan, terima kasih sudah sampai kita di pertemuan ketiga ya. Bapak Ibu tetap semangat. Kita pada pertemuan ini akan membahas pelaksanaan supervisi yang bisa mendukung inovasi pembelajaran. Karena supervisi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, maka supervisi yang kita lakukan harus betul-betul membantu guru untuk bisa mengembangkan kompetensinya. Ya, karena di era digital saat ini, inovasi pembelajaran itu sangat penting untuk bisa meningkatkan kualitas pembelajaran yang kita buat harus menarik dan juga efektif. Kemudian maka dari itu penting bagi kita seorang supervisor untuk bisa memberikan program supervisi yang bisa betul-betul membantu guru meningkatkan kompetensi serta mampu menerapkan inovasi-inovasi dalam praktik pembelajaran mereka, begitu. Jadi tujuan supervisi yang pertama itu adalah ingin mendorong inovasi dalam pembelajaran. Ya, bagaimanapun kondisi keadaan sekolah Bapak Ibu, pastinya target dari setiap satuan pendidikan pasti ingin meningkatkan kualitas pembelajarannya. Maka diperlukan inovasi-inovasi pembelajaran, baik inovasi pembelajaran yang berbasis teknologi maupun inovasi pembelajaran mungkin yang cukup kontekstual, yang sederhana tapi bisa membantu membuat peserta didik itu belajar lebih bermakna. Jadi memang inovasi pembelajaran itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Apapun inovasi yang kita lakukan, ya tadi tujuannya pasti ingin meningkatkan kualitas pembelajaran. Maka supervisi di sini berperan penting untuk mendorong guru terus mengembangkan dan menerapkan metode-metode pembelajaran yang efektif, kreatif, dan juga menarik. Kalau ditanya, apakah setiap metode pembelajaran yang efektif, kreatif itu harus berbasis teknologi? Jawabannya tentu tidak. Sebenarnya masih banyak kok metode-metode pembelajaran kontekstual yang bisa Bapak Ibu terapkan sehingga bagaimana mereka bisa semakin maksimal dalam pelaksanaan pembelajaran. Bagaimana siswa berperan aktif, terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian di dalam mendorong inovasi juga, Bapak Ibu harus bisa memperkuat peran guru, di mana inovasi pembelajaran itu kan memberikan ruang yang cukup untuk guru untuk bisa berperan aktif dalam menciptakan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswanya. Maka di sini supervisi akan berfungsi sebagai wadah untuk mendorong guru-guru, untuk memotivasi guru-guru untuk terus mengembangkan diri mereka. Jadi di sini memang inovasi itu ingin memperkuat bagaimana guru terus mendorong terus guru untuk berinovasi. Yang ketiga, di dalam mendorong inovasi juga ternyata inovasi pembelajaran yang berfokus pada kebutuhan siswa itu akan membuat pembelajaran itu benar-benar lebih bermakna. Karena di sini maka Bapak Ibu sebagai supervisor harus bisa membantu Bapak Ibu guru untuk bisa merancang dan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa, supaya pembelajaran yang dirancang itu benar-benar aktif gitu. Siswanya berperan aktif dalam proses pembelajaran. Oke, kita lanjutkan. Di sini bahwa peran supervisor dalam mendukung kreativitas guru. Karena memang supervisor tadi harus bisa mendukung Bapak Ibu guru untuk berkreativitas. Bagaimana Bapak Ibu kepala sekolah harus bisa memfasilitasi teman-teman guru untuk bisa mengembangkan diri mereka. Maka supervisor harus bisa mendorong guru untuk terus belajar, mengembangkan diri mereka, menyediakan kesempatan kepada Bapak Ibu guru untuk mengadakan pelatihan, menyediakan workshop atau membuat mentoring, ya, menyediakan guru untuk bisa mementoring mereka supaya guru-guru kita keterampilannya, kompetensinya terus meningkat. Dan cara mengajarnya juga lebih berkualitas lagi tentunya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sebagai supervisor harus memberikan dukungan moral. Jadi kita tidak hanya memfasilitasi kegiatan pelatihannya, kegiatan workshopnya, kita nyediain mentornya,
Tapi Bapak Ibu guru juga harus ngedorong mereka, harus dukung mereka dari sisi moralnya. Bapak Ibu berikan pujian, Bapak Ibu berikan ide-ide inovatif untuk memberikan umpan balik yang konstruktif. Jadi dengan motivasi-motivasi yang kita berikan, harapannya akan bisa membangun rasa percaya diri dari si guru tadi. Maka mereka bisa bereksperimen, bisa berinovasi dengan leluasa karena merasa yakin, merasa pantas dirinya untuk melakukan itu. Terkadang kalau kita sering menjustifikasi guru-guru kita sering rendahin mereka, itu yang membuat mereka tidak berani untuk berinovasi. Ah, ibu ini mah metodenya jadul banget, ini gini-gini. Itu yang mungkin kata-kata yang seperti itu akan mengedownkan mereka. Maka kita harus bisa membuat teman-teman guru menjadi nyaman. Ciptakan lingkungan yang aman, mendukung guru untuk bereksperimen dan mencari ide-ide baru. Jadi kita harus bisa mendorong mereka untuk berbagi praktik, berbagi ide gitu ya. Dan penilaiannya yang positif-positif. Jangan sampai kita berikan penilaian negatif, karena dengan adanya penilaian negatif itu yang membuat mereka nggak akan berani mengemukakan ide atau gagasan. Walaupun mungkin ide atau gagasan teman-teman mungkin belum tepat, tapi kita nggak usah bully, nggak usah kita rendahkan, nggak usah kita ketawain, tapi kita coba sharing, kemudian kita berikan penguatan. Artinya walaupun mungkin arahnya salah, tapi kita arah ke sana sampai ke supaya kelihatan bahwa yang disampaikan itu intinya ini loh gitu. Padahal agak nggak nyambung, tapi ya arahkan aja. Jadi dia akan lebih besok-besok dia akan mudah untuk mengungkapkan gagasan dan ide-ide yang mungkin saja bisa kalau selalu dilatih itu akan menjadikan ide-ide yang brilian begitu. Kemudian ada beberapa teknik observasi yang bisa membantu pembelajaran itu lebih efektif. Jadi ada yang pertama, teknik observasinya terstruktur. Ya, karena namanya pelaksanaan supervisi kan biasanya identik dengan observasi kelas ya. Jadi ada observasi yang terstruktur, ada observasi partisipatif. Apa beda kedua observasi tersebut? Observasi terstruktur itu menggunakan instrumen yang sudah kita rancang. Yang kalau dulu ada format 1, format 2, format 3. Yang kalau di sini kalau sekarang misalnya Bapak Ibu sudah memodifikasinya ya, kadang ada yang kurang relevan, ada dimodifikasi sesuai kalau dulu RPP, sekarang modul aja dan seterusnya. Itu bisa lebih disempurnakan lah ya gitu. Jadi tapi Bapak Ibu saat melakukan observasi menggunakan instrumen yang sudah dirancang untuk mengukur aspek-aspek dari proses pembelajaran. Seperti yang di pertemuan kemarin kita sudah bahas nih loh, indikator-indikator untuk mengukurnya begitu. Jadi boleh Bapak Ibu gunakan observasi terstruktur, di mana instrumen ini bisa berupa checklist, skala penilaian atau juga rubrik, ya. Jadi dengan menggunakan instrumen observasi terstruktur, Bapak Ibu supervisor akan memperoleh data yang lebih objektif dan lebih terukur, ya. Mau 1, 2 atau 1, 0 atau 1 sampai 5 itu terserah. Yang penting itu ada skalanya, itu juga lebih nyamannya si pengguna tadi gitu ya. Kemudian ada observasi partisipatif, di mana observasi partisipatif memungkinkan supervisor terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Jadi supervisor berpartisipasi dalam kegiatan belajar mengajar sebagai pengamat, sebagai asisten, atau bisa sebagai co-teacher-nya di sana. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu supervisor bisa lebih memahami, bisa lebih membantu para guru tadi untuk lebih ke konten pembelajarannya disesuaikan. Misal ini ya, kalau untuk yang partisipatif misalnya guru yang masih baru atau masih awal banget, belum berbanyak pengalaman dalam proses pembelajaran, mungkin di dalam proses menyusun rencana pembelajaran, menyusun skenario pembelajaran, melakukan kegiatan di
saat pelaksanaan pembelajaran, kita sebagai supervisor banyak berperan di sana, berperan aktif di sana. Misalnya kita membantu bersama-sama dengan guru tadi menyusun modul ajarnya. Kemudian kita bersama guru, selain kita mengamati, kita juga membantu proses mengajarnya di kelas. Bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa ini loh kita memberikan bantuan kepada siswa-siswa yang tadi butuh bantuan khusus misalnya seperti itu. Itulah saat kita melakukan observasi partisipatif. Sama dengan Bapak Ibu saat melakukan misalnya penelitian. Kenapa Bapak Ibu ada saatnya Bapak Ibu peneliti itu tidak ikut langsung dalam kegiatan yang ada di sekolah tersebut, tapi Bapak Ibu hanya mengamati dari luar. Jadi pengamat dari luar. Kalau ini observasi partisipatif adalah Bapak Ibu pengamat dari dalam. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi bisa Bapak Ibu sebagai pengamat, asisten, dan juga bahkan sebagai co-teacher di dalamnya. Kemudian selain Bapak Ibu ini tadi ya melakukan observasi, kita juga harus bisa memberikan umpan balik pada saat pelaksanaan supervisi tadi. Jadi kita berikan umpan balik. Bagaimana umpan balik yang kita berikan kepada guru? Harus pertama fokus pada pengembangan. Umpan balik apapun yang kita berikan hendaknya arahkan pada pengembangan kemampuan mereka. Hindari kritik-kritik yang bersifat pribadi dan juga nanti akan memojokkan atau bahasanya yang negatif begitu. Jangan, hindari itu. Maka Bapak Ibu harus bisa memberikan masukan yang spesifik, yang terukur dan juga realistis bisa dilakuin gitu loh. Selain fokus pada perkembangan, maka saat memberikan umpan balik kita juga harus bisa memberi atau mengajukan pertanyaan pemandu. Jadi kita bantu si guru tadi untuk merefleksi praktik mereka dalam melakukan pembelajaran. Jadi untuk memandu mereka melakukan refleksi, kita bisa berikan pertanyaan-pertanyaan reflektif ya, bagaimana mereka mencari solusinya. Dan bantu juga saat mereka ingin menemukan kekuatan kelemahan mereka begitu. Jadi selain ajukan pertanyaan pemandu tadi untuk reflektif, Bapak Ibu juga di saat memberikan umpan balik yang konstruktif, kita harus bisa memberikan tawaran yang sifatnya solusi konkret. Ya, jadi kita tidak hanya cukup mengkritik, kita tidak cuman mengasih tahu ini itu, tapi kita rekomendasikan atau berikan solusi konkretnya seperti apa nih yang bisa dilakukan mereka untuk meningkatkan praktik belajar mereka begitu. Kemudian yang kedua, kita juga harus bisa memahami saat pelaksanaan supervisi ya. Kita harus bisa memahami gaya mengajar dan kebutuhan guru. Kenapa? Karena setiap guru juga unik ya. Setiap guru punya gaya ngajar yang berbeda. Setiap guru punya kebutuhan untuk melakukan pembelajaran itu yang tidak sama dengan guru lain. Maka Bapak Ibu sebagai supervisor harus pahami dulu gaya mengajar dan kebutuhan masing-masing guru. Tidak bisa disamaratakan Bapak Ibu. Di mana setiap guru punya gaya tersendiri ya, maka penting kita lakukan pendekatan seperti metode bagaimana mengajarnya, strategi pembelajarnya itu harus kita lihat bagaimana gaya ngajarnya si guru tadi. Kemudian kita sebagai supervisor juga harus pahami apa yang menjadi kebutuhan dan tantangan Bapak Ibu guru kita di dalam kelas. Masing-masing gurunya seperti apa? Maka penting bagi seorang supervisor tadi untuk bisa menjadi pendengar yang seksama. Itu tadi, dengan mendengar yang seksama, kita bisa lebih paham sebenarnya guru ini punya kebutuhan apa sih gitu. Sehingga nantinya kita bisa menyusun, merancang program supervisi yang lebih efektif. Ya, kalau kita pada saat pelaksanaan supervisi lakukan pendekatan supervisi berbasis inovasi. Artinya saat kita melakukan supervisinya, kita harus bisa mendorong Bapak Ibu guru untuk melakukan inovasi, berpikir kritis, bereksperimen dalam pembelajaran. Jadi Bapak Ibu supervisor harus bisa berperan sebagai fasilitator yang mana Bapak Ibu guru harus bisa mengembangkan ide-ide inovatifnya dalam menciptakan lingkungan belajar yang berpusat pada siswa. Dengan mendorong guru untuk berpikir di luar di luar kebiasaan mereka begitu, maka supervisi yang berbasis inovasi tentunya bisa membangun perkembangan
guru itu menjadi lebih dinamis, lebih responsif terhadap kebutuhan zaman. Jadi jangan biarkan teman-teman guru kita nyaman di zona nyamannya. Kita harus bisa mendorong guru-guru untuk mencari solusi-solusi baru, menerapkan pendekatan-pendekatan yang lebih inovatif dalam proses pembelajarannya. Kemudian saat pelaksanaan supervisi, Bapak Ibu harus bisa mendorong teman-teman guru untuk melakukan eksperimen dan berani mengambil resiko. Jadi bagaimana kita bisa mendorong teman-teman guru kita untuk melakukan eksperimen? Tentunya kita harus ciptakan lingkungan yang aman. Aman di sini bahwa kita bisa menjamin guru-guru diberi keleluasaan untuk bisa melakukan eksperimen, ya, untuk berekspresi. Mau bagaimana guru-guru nyaman untuk menyampaikan, untuk melakukan penyelidikan. Jangan biarkan mereka terkukung dalam ketakutan, tidak akan berani mencoba hal baru, karena nanti kalau nyoba-nyoba hal baru akan dikucilkan, akan di ini, akan di itu yang harus kita hindari. Kita harus bisa ciptakan lingkungan yang aman agar teman-teman guru kita punya ruang untuk mencoba pendekatan baru tanpa takut salah. Kadang kan banyak di sekolah-sekolah ya, alah baru jadi guru penggerak berapa hari aja udah belagu banget, pakai metode ini, pakai metode ini. Padahal kita kan ya sah-sah saja. Teman-teman guru mau mencoba metode apa yang mungkin baru dipelajarinya, berikan keleluasaan untuknya. Maka yang setelah kita berikan kemudahan, kenyamanan bagi mereka untuk melakukan eksperimen, kita harus juga bisa sediakan dukungan dan panduan. Jadi misal nih, kita sudah membuat guru-guru tadi nyaman untuk melakukan eksperimen. Misalnya siapa yang baru mengikuti pelatihan ini mengimplementasikan di kelas, kita berikan bantuan berupa dukungan atau panduan supaya pelaksanaan itu lebih baik gitu. Jadi tidak ada lagi miss-miss yang bisa membuat citra negatif dari eksperimen yang sedang mereka lakukan gitu. Jadi supervisor harus bantu dong mengidentifikasi sumber daya, tekniknya, strateginya, sampai kita sumbangkan ide-ide kita supaya pelaksanaan yang akan eksperimen yang dilakukan oleh guru tadi tidak begitu ngambang. Kita kasih mereka panduan, dukungan kita berikan. Oke, jadi setelah melakukan supervisi, kita harus bisa memetakan potensi dan inovasi pembelajaran. Untuk bisa memetakan memetakan inovasi pembelajaran itu ya langkah penting dalam proses supervisi, karena supervisor harus bisa membantu guru mengidentifikasi potensi inovasi yang bisa diterapkan. Maka petakan dulu potensi apa saja yang bisa dilakukan. Jadi Bapak Ibu melalui diskusi, mungkin melalui observasi kelas, analisis data, itu Bapak Ibu bisa menganalisa apa saja kebutuhan siswa untuk konteks pembelajarannya. Kemudian kita nanti bisa memetakan ini loh kira-kira yang cocoknya seperti ini di siswa kita, yang seperti ini bisa lo diterapkan ini inovasi pembelajarannya. Sehingga teman-teman guru juga karena sudah dikasih masukan atau peta potensi, mereka akan punya sedikit keberanian begitu untuk membuat sebuah inovasi, tentunya seperti itu. Kemudian kita selain memberikan rasa nyaman untuk mereka bereksperimen, kemudian kita memberikan dukungan mereka untuk melakukan eksperimen, kita memetakan potensi-potensi inovasi apa yang bisa dilakukan di sana, maka yang selanjutnya Bapak Ibu harus bisa memfasilitasi mereka berbagi praktik baik tentang inovasi pembelajaran yang sudah dilakukan. Jadi berbagi praktik baik bisa dilakukan dengan kolaborasi guru. Supervisor akan memfasilitasi misalnya forum diskusi, boleh dalam bentuk FGD, boleh dalam bentuk komunitas belajar. Silahkan. Jadi mereka yang sudah melakukan inovasi dalam pembelajaran bisa kita fasilitasi untuk berbagi praktik baik, sehingga apa yang sudah dilakukannya bisa tersebar kepada guru-guru yang lain. Jadi kalau kita yang memfasilitasi, si guru tadi udah merasa didukung, dan teman-teman yang lain yang tadinya mau ngebully ala belagu banget loh gitu, bisa nggak berani ngomong karena kepala sekolah sudah memfasilitasi kegiatan ini. Mereka pasti akan patuh ya, atau tidak akan berani ngomong hal itu karena kita sudah memberikan ruang, sehingga yang tadinya mereka apatis atau yang tadinya ngejek dengan bahasa belagu banget
Tapi karena mereka sudah diduduk, pertamanya wajib, Kak, Pak Akal ini karena kepala sekolah yang nyuruh, kalau enggak mau aku duduk gini. Misalnya lah, pertamanya terpaksa, tapi setelah mendengar, ternyata ada manfaatnya. Ini bisa menjawab pertanyaan saya nih. Jadi muncullah keinginan untuk mendengarkan lebih baik, sehingga dari pengalaman berbagi praktik baik, berbagi ide yang sudah disampaikan, itu bisa banget membantu mereka dalam proses pembelajaran. Ya, jadi dengan melakukan praktik baik tadi, bisa juga itu tadi kolaborasi guru, bisa juga dengan pengalaman yang inovasi. Jadi Bapak Ibu guru sebagai kepala sekolah ya, yang merupakan supervisor, bisa mengumpulkan berbagai contoh praktik baik guru lain. Misal, kadang kita nggak menutup mata ya, banyak sekali teman-teman guru yang padahal praktik pembelajarannya sudah inovatif, tapi untuk bisa tampil itu mungkin masih banyak yang malu-malu atau apa. Kemudian terkadang ini mohon maaf, di sekolah kita yang kita pimpin mungkin belum banyak inovasi-inovasi pembelajaran. Maka Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, cari itu contoh-contoh praktik baik yang bisa diadopsi oleh guru kita, gitu ya. Sehingga dengan pengalaman inovatif yang kita tayangkan, itu akan memicu teman-teman guru untuk berlomba-lomba melakukan pembelajaran yang lebih inovatif. Kalau punya dana lebih lagi, jangan hanya ngumpulin praktik baiknya, tapi kita datangkan, kita lakukan studi banding, kunjungi sekolah-sekolah yang memang bagus menurut kita dalam menerapkan inovasi pembelajarannya. Kita juga bisa selain studi banding, kita juga memfasilitasi workshop atau seminar dengan pembicara dari sekolah lain yang kita lihat inovasi pengalaman inovatifnya sudah baik, seperti itu. Kemudian selain itu, kita harus juga memperkuat komunikasi dua arah. Kenapa? Supervisor harus bisa memperkuat komunikasi antara supervisor dengan guru. Bagaimana cara yang bisa Bapak Ibu lakukan? Pertama, kita sebagai supervisor harus menjadi pendengar yang aktif. Pendengar yang aktif itu artinya kita sungguh-sungguh mendengarkan kesulitan guru. Maka sering saya tekankan bahwa dengerin dulu deh curhatan guru itu apa, gitu ya. Penting sekali kita bisa mendengar keluh kesah mereka. Jadi dengan mereka didengar saja, mereka itu sudah sangat tersentuhlah hatinya seperti itu. Maka kita harus bisa menunjukkan empati, memahami perspektif dari sisi mereka. Mendengarkan secara aktif itu bisa banget membuat hati mereka nyaman. Kemudian kita juga bisa memberikan umpan balik yang sesuai sasaran, gitu ya. Kemudian yang kedua, dalam menjalin komunikasi dua arah, Bapak Ibu harus bisa memberikan umpan balik yang konstruktif. Setelah mendengarkan secara aktif, Bapak Ibu berikan umpan balik yang spesifik, fokus pada perilaku. Kemudian yang ketiga adalah menciptakan lingkungan yang aman dan terbuka. Jadi kita harus bisa meyakinkan bahwa teman-teman guru harus bisa aman, nyaman dalam berbagi ide, berbagi kekhawatiran, begitu ya. Jadi jangan pernah kita menutup pintu kalau teman-teman guru mau ada curhat, mau teman-teman guru mau ada diskusi, mencari solusi dari permasalahannya di kelas. Kemudian kita juga harus bisa memfasilitasi kolaborasi guru dengan supervisor. Jadi komunikasi dua arah itu butuh keterlibatan aktif dari si guru dan juga supervisornya. Tidak hanya supervisor aja yang di segala-galanya, tapi peran aktif dari yang supervisi juga penting. Ini tadi dalam bagaimana kita bisa membangun rasa aman dan nyaman atau membangun rasa kepercayaan. Yang pertama tentunya pasti ada dukungan tanpa penilaian. Jadi supervisor harus bisa menciptakan lingkungan aman, terbuka untuk guru berbagi ide, tantangan mereka juga. Kita harus mampu mendengarkan, harus bisa menghargai setiap unek-unek, setiap
curahan hati dari dari guru-guru kita. Yang kedua adalah kolaborasi tanpa tekanan. Jadi kita biasakan untuk bisa bekerja sama dengan bawahan kita, dengan guru-guru kita tanpa memberikan tekanan. Ya, ajak mereka bekerja sama untuk mencari solusi terbaik. Kemudian apresiasi dan beri pengakuan kalau mereka memang telah berkontribusi terhadap pengembangan pembelajaran. Jangan pas mereka salah, cepatnya kita melakukan hukuman, cepatnya kita memberikan hukuman, tapi saat mereka melakukan sesuatu kebaikan, kita lupa untuk mengapresiasinya. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pentingnya kolaborasi guru dan supervisor dalam berinovasi. Jadi, kita bisa membantu teman-teman guru dalam mengidentifikasi kebutuhan. Jadi, kita sama-sama nih sama guru mengidentifikasi kebutuhan dan peluang apa yang dibutuhkan untuk inovasi pembelajaran ini. Kemudian ada pengembangan ide. Apa sih kira-kira idenya? Maka, setelah idenya bisa dari datangnya dari guru, bisa datang dari supervisor, itu kita saling tukarkan. Nanti mana yang disepakati, kita bisa berbagi pengalaman dan merumuskan strategi yang cocok untuk inovasi tersebut. Kemudian implementasi dan evaluasi. Jadi setelah supervisor memberikan dukungan teknis dan sumber daya yang dibutuhkan, Bapak Ibu guru bisa mengimplementasikan ide-ide inovatif tersebut. Kemudian kita bisa mengidentifikasi peluang dan bagaimana pengembangannya untuk menjadi sebuah peluang pengembangan itu. Identifikasi itu memiliki peranan yang sangat penting. Kenapa? Karena di dalam pelaksanaan supervisi itu harus bisa mendorong inovasi guru dalam pembelajaran. Supervisor harus benar-benar jeli melihat atau mengamati proses belajar mengajar dan bagaimana mereka bisa membuat peta potensi area yang perlu ditingkatkan. Kalau kita sudah lihat, amati dengan cermat, maka supervisor bisa mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan juga faktor-faktor yang menjadi penghambat atau pendorong implementasi inovasi tersebut. Dari hasil analisis data tadi, Bapak Ibu bisa membantu mengarahkan program pengembangan diri yang cocok. Jadi salah satu indikator peluangnya ya ketika supervisor menemukan bahwa guru itu memiliki ide, namun mungkin adanya kurangnya sumber daya untuk melakukan implementasinya gitu. Kemudian kita juga harus bisa mendukung ide-ide inovatif yang ada pada setiap guru-guru kita, Bapak Ibu. Jadi memang untuk bisa mendukung implementasi ide-ide inovatif, yang pertama perlu kita sediakan yang namanya dukungan sumber daya. Ya, supervisor harus menyediakan sumber daya yang dibutuhkan. Ya, kemudian harus memberikan bimbingan dan pendampingan, berikan waktu dan kesempatan mereka untuk melakukan eksperimen, menerapkan ide-ide mereka, dan berikan kemudahan, keleluasaan mereka untuk berkolaborasi. Ya, karena mereka tidak bisa sendiri melakukan sebuah inovasi-inovasi. Walaupun bisa, tapi hasilnya kurang maksimal. Lebih baik kalau mereka bisa melakukannya bersama-sama. Begitu ya. Selanjutnya kita harus bisa memantau dan mengevaluasi proses inovasi. Karena memang pemantauan dan evaluasi merupakan tahapan yang sangat penting dalam kita melakukan supervisi supaya mendorong pembelajaran yang lebih inovatif seperti itu. Jadi di tahapan ini Bapak Ibu harus bisa mengidentifikasi apa saja yang menjadi hambatan, apa saja yang menjadi kekurangan, dan bagaimana menyusun strategi perbaikan. Untuk melakukan pemantauan, Bapak Ibu bisa melakukannya secara real time. Kemudian Bapak Ibu bisa mengukur seperti apa efektivitas pembelajarannya. Kemudian bagaimana Bapak Ibu membuat penyesuaian-penyesuaian jika diperlukan. Jadi memang untuk memantau atau mengevaluasi berkelanjutan ini, yang pertama kita lakukan monitoring berkelanjutan. Bisa kita lakukan dengan observasi berkala, baik secara terjadwal maupun tidak. Kemudian kita lakukan analisis data dan pengumpulan umpan balik. Kemudian bisa juga Bapak Ibu tambahkan di langkah selanjutnya, yaitu evaluasi berkala. Di mana evaluasi berkala ini akan berdampak terhadap inovasi hasil yang telah mereka lakukan, sehingga bisa mempengaruhi hasil belajar dan pengembangan guru. Baru lakukan refleksi dan penyesuaian.
memang penting sekali ya Bapak Ibu untuk memberikan pengakuan, ya, reward kepada guru kita. Bagaimana kita bisa memberikan pengakuan dan penghargaan? Yang pertama, kita nggak usah harus cari yang mahal-mahal, bisa dengan sertifikat penghargaan. Kecil tapi itu maknanya besar bagi Bapak Ibu guru. Kemudian kita sediakan forum diskusi dan presentasi. Jadi kita bisa memberikan kesempatan guru untuk mempresentasikan inovasi yang sudah mereka lakukan. Dan yang terakhir adalah penghargaan tahunan. Misalnya di akhir tahun atau di hari guru, tetapkan penghargaan tahunan untuk menetapkan guru yang telah menunjukkan dedikasi yang baik. Kemudian memetakan hambatan dan solusi. Ya, pastinya setiap program pasti ada hambatan, solusi, dan juga bagaimana penerapannya. Dari sisi hambatan memang kita tahu bahwa ini perlu ya atau diperlukan hambatan yang bisa mengenali apa saja yang bisa menjadi penghalang begitu, atau tantangan yang bisa membuat guru tadi tidak bisa melakukan inovasi. Kemudian solusinya tentunya Bapak Ibu bisa melihat seperti apa kita mengatasi tantangan-tantangan itu. Kemudian di penerapan, setelah solusi dirumuskan, maka supervisor dapat membantu guru menerapkan solusi yang telah ditetapkan, misalnya membantu mencari sumber daya, memfasilitasi komunitas, kemudian dan bisa mendukung implementasi ke inovasi begitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita mengembangkan budaya belajar yang konstruktif. Jadi memang dengan budaya belajar yang konstruktif akan menjadi pondasi penting untuk bisa mendorong inovasi pembelajaran. Jadi Bapak Ibu perlu menciptakan lingkungan yang aman, responsif, kemudian mendorong rasa ingin tahu, dan suasana belajar ini akan memfasilitasi guru untuk berpikir kritis, berkolaborasi, dan bereksperimen. Ya. Kemudian kita menyusun rencana aksi inovasi pembelajaran. Bisa kita identifikasi kebutuhannya apa saja, merumuskan tujuan, merumuskan strategi, dan juga implementasi. Di sini ada berbagi pembelajaran dan replika praktik baik, bisa dilakukan menggunakan komunitas pembelajaran, bisa dilakukan dengan mempromosikan ide atau inovasi, kemudian meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi tidak hanya promovendus saja yang dipromosikan setelah sidang tahap terbukanya Bapak Ibu, tapi ide-ide praktik baik Bapak Ibu juga perlu dipromosikan supaya inovasi-inovasi dan ide-ide Bapak Ibu bisa diadopsi, bisa dilihat oleh guru-guru lain. Nah, kita lanjut adalah di bagian refleksi dan rencana tindak lanjut supervisi. Apa yang sudah kita lakukan di dalam pelaksanaan supervisi akan kita evaluasi programnya. Kenapa kita perlu evaluasi? Karena kita ingin melihat atau mengukur efektivitas program tersebut, bagaimana dampaknya. Setelah dievaluasi, perlu kita identifikasi kebutuhan, apa saja yang masih diperlukan, bagaimana area-area yang perlu ditingkatkan, kemudian di perencanaan tindak lanjut seperti apa, ya, ke depannya. Kemudian perlu penting adalah bagi kita adalah melakukan inovasi pembelajaran, dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi penyelenggaraan. Jadi memang di sini kita perlu melakukan, tetap harus ada hasil evaluasinya seperti apa. Oke, baik Bapak Ibu, itu saja materi kita pada siang hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya.